Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewi Puturada Satyawati, absen 8 kelas 12 MIPA 9. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan produk usaha rekayasa elektronika. Di sini saya akan menggunakan men-share screen tentang PowerPoint yang telah saya buat. Ini merupakan PowerPoint dari usaha produk rekayasa elektronika, yaitu jam digital LED. Yang pertama adalah terbelakang. Nah, di zaman yang serba canggih, serba efisien, dan efektif, setiap manusia diharuskan untuk bisa beradaptasi dan memulai kebiasaan baru, dan mampu menyelesaikan pekerjaannya. Nah, salah satu dari bentuk ketentuan tersebut ialah ketepatan waktu. Baik itu ketepatan waktu saat datang, saat melakukan aktivitas, atau saat menyelesaikan pekerjaan dan dalam suatu perjalanan. Nah, itu semua dituntut demi terciptanya kedisiplinan dalam beraktivitas, baik itu bekerja, berdagang, atau aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, berbagai profesi umumnya dituntut harus selalu tepat waktu dalam mengerjakan apapun. Nah, oleh karena itu, kami ingin membuat sebuah produk yang dimana berfungsi untuk meningkatkan setiap orang, mengingatkan setiap orang akan waktu. Nah, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang terlambat dalam mengerjakan sesuatu. Nah, dengan adanya teknologi yang serba canggih, nah salah satunya adalah penggunaan dari LED. Maka kami ingin mengembangkan sebuah LED tersebut ke dalam sebuah produk yang dimana nantinya akan mempunyai nilai jual. Nah, kami ingin mengembangkan teknologi LED tersebut menjadi sebuah barang yang bermanfaat untuk setiap orang yang memakainya. Lalu dari semua alasan-alasan tersebut, kami tertarik untuk mempelajari bagaimana sih sebuah produk jam LED itu dapat diproduksi. Nah, kami ingin mengkaji proses yang dimulai dengan persiapan bahan baku, perakitan, penentuan harga sebuah jam, dan di akhir dengan proses penjualan. Nah, maka kami sepakat untuk menentukan judul, yaitu membuat jam digital LED. Nah, usaha yang kita lakukan adalah jenis usaha membuat jam digital LED dengan berbagai macam bahan yang tentunya mudah kita temukan dan kita dapatkan. Nah, alasan kami memilih usaha ini yaitu jam digital LED ini sudah menjadi kebutuhan tersier yang paling populer di kalangan masyarakat. Nah, lalu bahan yang kami gunakan juga terbilang murah dan mudah didapat. Lalu mengembangkan dan menuangkan kreativitas kami dengan membuat jam digital LED yang lebih unik dan menarik. Yang selanjutnya adalah tujuan. Nah, dalam membuat produk ini kami memiliki tujuan, yaitu untuk membuat suatu produk jam digital LED yang keren, unik, dan modern tentunya bagi para konsumen ya. Karena dalam membuat produk ini kami memakai bahan-bahan yang terjangkau dan mempunyai kualitas yang baik. Nah, selain itu kami juga memberikan pelayanan yang baik dan membuka kacamata masyarakat Indonesia bahwa tidak hanya produk yang mahal saja yang memiliki kualitas yang tinggi. Nah, tetapi walaupun harga barang tersebut terjangkau dan itu juga memiliki dan bisa mendapatkan kualitas yang sama dengan produk-produk yang lebih mahal. Nah, maka dari itu kami berharap bahwa produk yang penuh kreasi dan unik ini dapat diterima dengan baik oleh para konsumen dari berbagai kalangan, khususnya para kaula muda. Nah, ini merupakan hasil dari produk elektronika nantinya, yang dimana kita masih bisa menggunakan atau menambahkan hiasan-hiasan seperti tulisan-tulisan ini di dalam jam digital LED ini. Nah, ini merupakan rangkaian dari jam digital LED. Yang selanjutnya adalah kebutuhan pokok atau alat bahan yang digunakan dalam membuat jam digital LED. Secara garis besarnya di sini ada PCB, ada resistor, lalu ada timah, ada solder, ada IC, ada LED, dan ada 7 segment.
Nah, strategi pemasaran yang saya gunakan di sini, daya beli masyarakat terhadap suatu produk itu tidak akan berubah selagi produk tersebut dapat digunakan dan membantu para konsumen. Nah, dengan berbagai inovasi dan strategi pemasaran, maka dari hal tersebutlah yang akan menentukan bagus atau tidaknya suatu produk. Nah, strategi yang pertama yang saya gunakan adalah pemakaian produk. Nah, dalam membuat suatu produk, nah sebelum membuat produk tersebut akan lebih baik jika kita mengenali terlebih dahulu siapa sih yang akan menggunakan produk tersebut. Nah, jika pemakainya bertambah dan banyak, maka buatlah produk tersebut. Nah, ini dilakukan agar nantinya produsen mampu menciptakan produk elektronika yang lebih menarik. Lalu ada kualitas produk, yang dimana pada saat membuat produk elektronika, pastikan barang-barang yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Nah, karena jika tidak memiliki kualitas yang baik, itu akan membuat para konsumen merasa tidak puas dengan hasilnya dan penjualan pun akan otomatis menurun. Nah, hal ini dilakukan agar konsumen pun dapat puas dengan hasil produk kita, yaitu salah satunya adalah membuat suatu produk yang gampang atau mudah untuk para konsumen gunakan dengan adanya teknologi yang canggih dan operasional yang mudah. Lalu strategi yang ketiga, saya akan melakukan promosi. Nah, strategi promosi ini bisa saja dilakukan dan kapanpun ya, di mana saja dan kapanpun, tak terkecuali di televisi, internet, media cetak atau pameran-pameran. Nah, di mana pada strategi ini bisa kita melakukan kerjasama dengan public figure atau artis untuk membantu mempromosikan produk hasil produksi kita. Nah, cara ini pun sangat efektif karena semakin banyak iklan yang ditampilkan, maka masyarakat pun akan semakin tahu dan semakin tertarik untuk membeli produk elektronika tersebut. Nah, yang terakhir adalah penjualan online dan offline. Nah, selain saya menggunakan uh, uh, penjualan offline, saya juga akan menggunakan strategi online yang dimana itu dapat menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada di internet dan media-media sosial yang dimana nantinya akan menyebabkan itu masyarakat tahu dan semakin tertarik untuk membeli produk. Nah, dengan menggunakan pemasaran secara online dan offline ini pun akan meningkatkan atau membuat produk semakin banyak dikenal masyarakat dan mampu memberikan hasil jual atau nilai jual yang tinggi. Yang selanjutnya itu adalah langkah kerja. Nah, langkah kerja ini adalah langkah-langkah di mana cara untuk membuat dari jam digital LED tersebut. Langkah pertama adalah pasang semua komponen pada sisi top layer atau PCB bagian atas. Nah, dahulukan komponen yang kecil dan paling menempel di PCB, seperti jumper dan resistor. Nah, jumper J1 sama dengan J9 atau garis yang warna merah, menggunakan kawat kecil atau potongan kaki komponen. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah hati-hati saat menyolder agar jangan sampai konslet, nah itu tidak tersambung dengan timah tinol. Nah, jangan lupa juga pemasangan 7 segment di bagian bawah PCB. Lalu ada cek sekali lagi apakah pemasangan sudah benar dan solderan sudah kuat. Nah, hal-hal tersebut jangan sampai salah. Lalu lanjutkan dengan pemasangan komponen di bagian bawah PCB. Nah, pasang 7 segment 1,2 inch pada bagian digit utama atau tampilan jam, hanya satu buah saja. Lalu kemudian pasang 2 buah LED atau potong kaki LED agar tidak menonjol nantinya. Yang selanjutnya pasang segmen 7 segmen 0,56 inch pada digit terakhir atau tampilan detik satu saja. Nah, sampai di sini kita harus mengecek atau mengetes apakah solderan dan pemasangan komponen sudah benar atau belum, yaitu dengan memasang semua komponen pada PCB bagian atas dan kemudian berilah catu daya atau power supply dengan adaptor atau switching yang dimana tegangannya itu antara 7,5 volt sampai dengan 12 volt. Lalu disarankan dengan catu daya yaitu 9 volt. Yang selanjutnya, jika 7 segmen menyala, maka tekan tombol set atau reset. Nah, 7 segmen ini tampilan 7 segmen tampilan detik akan berubah menjadi angka 0 sampai dengan 9. Nah, tombol jam pun sudah bisa ditekan untuk settingan jam.
Yang selanjutnya adalah analisis SWOT atau analisis SWOT, yang dimana yang pertama adalah strength, yang dimana jam digital LED dibuat dengan berbagai macam bentuk sehingga pembeli bisa memilih sesuka hati dan sesuai selera tentunya. Lalu harga dari jam LED ini juga sangat murah dan terjangkau, lalu tentunya berkualitas. Yang kedua ada weakness, yang dimana banyak pesaing yang menggunakan jenis barang yang sama. Lalu ada opportunities, yang dimana bahan-bahan yang kita gunakan itu adalah bahan-bahan yang mudah didapat dan mudah dicari. Lalu pengelolaannya juga cukup mudah dan mendapatkan keuntungan. Lalu ada trade yang dimana pesaing yang memproduksi barang yang sama atau produk yang sama, yaitu jam digital LED ini semakin banyak. Maka dari itu peluang untuk kami mendapatkan keuntungan itu juga otomatis akan berkurang. Yang terakhir adalah analisis keuangan. Nah, di mana di sini saya sudah menghitung dari biaya investasi, biaya penyusutan, yang dimana di sini ada biaya investasi yaitu senilai 1.800.000, yang dimana biaya penyusutan yaitu biaya investasi dibagi dengan umur dari alat-alat yang digunakan, yaitu saya menggunakan 3 tahun yang sama dengan 36 bulan, jadinya saya membagi dari biaya investasi 1.800.000 dibagi 36 itu mendapatkan 50.000. Yang selanjutnya biaya tidak tetap. Di sini saya mendapatkan biaya tidak tetap sebanyak 780.000. Lalu total biaya tidak tetap selama 1 bulan dan 5 kali produksi itu sebanyak 3.900.000. Lalu di sini ada analisis keuangan yang terakhir, biaya tetap. Biaya tetap saya mendapatkan 3.550.000 dan harga pokok produksi yaitu 7.500.000. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.